Halo semuanya, welcome back. Di video kali ini kita bakalan ngobrolin masalah camera setting. Dan di video ini aku bakalan lebih spesifik lagi ngebahas tentang camera setting dari segi wedding. Nah, apakah kamera setting yang sering dipakai untuk pre-wed itu sama dengan yang dipakai di wedding? Ya, let's find out. Let's go. Bagi kalian yang baru nonton konten di channel ini, kenalin nama aku Yogi dan aku seorang videographer, full time videographer, oke? Yang kerjaannya itu nge-shoot orang nikah. Kalau enggak nge-shoot orang yang mau nikah. Oke. Jadi di sini aku pakai kamera Sony, lebih tepatnya itu Sony A73. Nah, kalau kalian itu yang udah punya kamera Sony, baik itu di Sony Alpha 6300, 6500, 6000 sekian sampai A73. Bagi kalian yang nggak pakai Sony atau pengen beli Sony, ya kalian itu bisa tonton video ini juga, karena yang kita obrolin adalah pekerjaan kita bersama atau hal yang kita suka bersama. Oke? Jadi yuk kita lanjut yuk. Nah, sebelum masuk ke intinya, jadi aku pengen ngasih tahu kalian dulu kalau nge-shoot wedding itu meskipun dari culture-nya apa atau agamanya apa, itu sama aja. Itu mirip-mirip aja, cuma prosesinya aja yang beda. Entah itu adat Batak atau Bali atau Jawa, Sumatera atau apapun itu sama aja. Meskipun dari agama Kristen, Hindu, Islam, itu sama aja. Karena di sini aku bakalan ngomongin tentang file-file apa yang kita butuhkan atau yang kita sering sebutnya itu sebagai footage itu untuk mendokumentasikan acara pernikahan klien kita. Oke, jadi yang pertama hal yang aku setting itu adalah antara PAL atau NTSC. Kenapa? Jadi kalau di dalam wedding itu atau di acara pernikahan itu, kita itu dihadapkan dengan dua keadaan yang berbeda. Yang pertama itu kita bisa syuting outdoor dan indoor. Jadi kalau untuk outdoornya sih nggak masalah PAL atau NTSC, tapi kalau udah masuk indoor apalagi malam-malam, settingan PAL untuk di Indonesia itu sangat direkomendasikan. Karena apa? Kita itu menghindari yang namanya flicker. Nah, kalau kalian itu belum tahu flicker itu kayak lampunya ini kedip-kedip kayak gitu. Nah, meskipun mata biasa itu, mata kita itu ngelihat lampunya itu nggak ada kedip-kedip, tapi apa yang kamera lihat dengan apa yang kita lihat itu beda. Itu berhubungan sama kelistrikan atau tegangan atau apapun, apalah itu, aku belum bisa jelasin lebih dalam tentang hal itu ya karena keterbatasan pengetahuan atau research aku gitu. Jadi pokoknya aku itu setiap wedding aku pasti shoot di settingan PAL. Yang kedua yaitu aku nge-shoot di settingan masih di Full HD atau di resolusi 1080p. Nah, kenapa aku setting kamera di resolusi Full HD atau di 1080? Itu karena yang pertama itu kalau kalian itu pakai kamera Sony di rentangan Sony A73, Sony 6500, 6300, 6400 dan lain sebagainya itu teman-temannya itulah pokoknya. Jadi kita itu dimudahkan karena ada fitur slow motion di sana sampai 100 FPS. Oke. Dan yang kedua yang diuntungkan itu kita nggak perlu lagi ini hal yang di belakang sini itu kita nggak perlu lagi upgrade hardware komputer kita. Oke, karena kalau kita itu nge-shootnya udah di 4K kayak gitu, kita perlu ya alat yang lebih mahal lagi untuk software, untuk hardware editingnya. Oke. Dan yang selanjutnya itu aku bakalan setting di white balance. Nah, bagi kalian yang belum tahu, kayak
White balance di kamera itu fungsinya untuk apa? Jadi aku analogikin kayak cahaya di setiap scenes yang kita shoot kayak gitu. Anggap contoh, kalau kita itu ngelihat pagi atau sore itu beda sama siang hari kayak gitu. Kalau pagi itu kan mataharinya itu agak kuning dia, dan siang itu ya putih kayak gitu. Jadinya itu kita bisa setting lewat white balance di kamera kita. Dan fungsinya Kelvin itu apa? Jadi kita itu bisa nyeting cahaya itu manual sesuai keinginan kita itu di kamera kita, langsung di kamera kita. Oke. Nah, rentangannya aku itu biasanya nyeting white balance itu di Kelvin 5100 sampai 5900 kalau di outdoor, dan kalau indoor itu ya mengikuti sesuai dengan keadaan ruangan saat itu atau keadaan lampu warnanya kayak gimana, jadinya aku biasa menyesuaikan kayak gitu. Oke. Yang selanjutnya aku bakalan setting dari segi picture profile. Dan di sini hal yang paling sering teman-teman tanyain ke aku lewat DM Instagram. Jadi aku itu pakai picture profile apa? Oke. Jadi di sini sebelumnya aku udah bahas itu tentang kamera setting, karena aku itu settingnya itu kan pakai HLG sebelumnya, dan teman-teman di sini ada yang masih pakai Alpha 6300 atau 6500, notabene ya belum ada HLG-nya gitu. Jadi aku ngerekomendasiin untuk pakai Cine 4 atau Cine 2. Kalau aku disuruh milih antara dua itu, jadi aku bakalan milih Cine 4. Cine 4 Pro, dan di sini kalian itu bisa bedain antara Cine 4 Pro atau Cinema dan lain sebagainya. Itu kayak bedanya cuma tipis aja sih, kayak beda kontras atau beda saturasi tipis aja tapi. Dan kalian itu bisa ya setting sesuai keinginan kalian ya gitu. Itu nggak terlalu ngaruh sih kalau antara Pro, Cinema dan lain sebagainya. Dan kalau kalian itu pengen agak enggak kontras dikit atau agak ngeflat dikit, kalian itu bisa setting ini. Atau kalau kalian itu pengen ngontrasin lagi, itu kalian itu ya bisa tinggal tambah plus aja di sini, ya itu bakalan tambah kontras karena black levelnya itu dinaikin kayak gitu. Dan di sini aku bakalan bahas lebih panjang dari segi frame rate. Apa itu frame rate? Jadi frame rate itu fungsinya kalau kita itu nge-shoot slow motion atau nggak slow motion, nah itu settingannya di frame rate. Kalau kalian itu nge-shootnya slow motion, yaitu kalian itu bisa pilih 100 fps, yaitu ada 100 gambar di dalam 1 detik video kalian. Atau kalau kalian itu pilih 50, ya ada 50 gambar di setiap detik shot yang kalian shoot gitulah. Jadi nggak perlu bertele-tele lagi, aku pakai mode slow motion atau 100 fps kalau aku itu nge-shoot yang namanya B-roll. Nah, apa itu B-roll? Jadi shoot-shoot yang kayak beauty shoot atau aku nge-shoot dekor atau pakaian klien dan lain sebagainya, itu aku pasti shoot di 1080p di 100 fps. Fungsinya apa? Buat nunjukin ke penonton yang nonton video yang aku buat itu ya lebih dramatis aja, kayak slow motion. Saling lihat slow motion, saling lihat slow motion ya. Ya pokoknya lebih asik aja gitu. Jadinya aku pilih ya 100p. Itu frame rate tertinggi di PAL, di Sony A73 atau 6500 yang kalian punya. Oke. Nah, kita lanjut. Dalam wedding itu biasanya ada adegan yang namanya ngobrol-ngobrol atau ngomong-ngomong. Apapun yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ya, aku bukan penistaan agama, tapi aku sampai hampir hafal sama kegiatan itu. Saya nikahkan dan kawinkan. Kalau di Bali, aing ge idedane sareng sami. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Titiang saking desa adat Mengui niki masa duajeng sareng idedane sani mangkin.
gumanti puniki titiang niki ngelepas pianak titiang sanemu waste nimade bla 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 bla. Ya pokoknya kayak gitulah, pokoknya intinya kayak gitu. Jadinya kalau di wedding itu pasti ada yang namanya adegan yang ngomong-ngomong kayak gitu. Jadinya aku bakalan pilih settingan di 1080p di 50 fps. Kenapa di 50 fps nggak 24 atau 25 fps aja gitu? Ada alasannya, yaitu kenapa? Oke. Kalau dalam wedding itu kan ada hal-hal yang nggak terduga atau hal-hal yang kayak datangnya kapan gitu loh. Jadi anggap contoh kalau pas prosesi yang sakral kayak gitu, jadi itu momen yang rawan banget untuk si bride atau pengantin wanitanya itu nangis kayak gitu. Apalagi kalau di Kristen itu kebanyakan pas gimana ya, adegan minta doa restu itu sama orang tua mereka. Kalau di Bali itu ya pas perpisahan bahwa si anak cewek ini bakalan ngikut suaminya ke rumah cowok kayak gitu. Itu biasanya rawan banget nangis. Nah, jadinya maka dari itu aku bakalan milih 50 fps untuk pas siapa tahu pas ngomong ya aku tinggal switch angle aku ke ceweknya, siapa tahu pas nangis itu ya nanti pas editing ya aku masih punya extra frame untuk nge-slow motionin video itu kayak gitu. Jadi kalau udah selesai aku nge-shoot untuk pas adegan nangisnya ya tinggal aku switch lagi kamera aku itu pas ke orang ngomongnya lagi kayak gitu. Jadi untuk hal ini karena kita pakai Sony itu ada namanya fitur shortcut atau jalan pintas. Nah fungsinya apa? Jadi fungsinya itu adalah nge-save settingan yang kita pakai. Anggap contoh di sini setelah kalian itu nyeting weight balance dan lain sebagainya, kalian itu bisa langsung aja ke pilihan memori 1 dan 2. Nah setelah register, kalian itu balik lagi ke settingan yang kedua. Nah bagi aku di sini aku bakalan setting di 50 fps dan aku taruhnya di memory recall yang kedua. Nah dengan melakukan ini kita itu bisa jadi lebih cepat untuk nyeting kamera kita. Nggak perlu lagi ribet-ribet ke menu dan lain sebagainya, ya tinggal switch aja ke tombol 1 dan 2 di kamera kita. Nah itulah dia untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Dan jika kalian memiliki pertanyaan atau saran tentang konten di channel ini, kalian itu bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Kalau enggak kalian itu bisa langsung aja DM di TikTok aku atau di Instagram aku. So, see you in the next video. Peace. Oh ya, jangan malu-malu untuk nge-DM atau komen karena kita itu sama-sama belajar dan kita adalah teman. Oke. See you.